Hai teman-teman, balik lagi bareng Dwi Sudani di channel kesayangan kalian, Mochin Stories. Selamat datang buat kalian yang baru bergabung di channel ini, dan terima kasih buat kamu yang masih setia nontonin aku. Mulai saat ini aku bakal bawain sesuatu yang baru. Apa itu? Mulai sekarang bakal ada satu sesi, 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali aku bakal review buku keren dari penulis keren. Apakah salah satu penulis itu adalah penulis favoritmu? Makanya jangan lewatin review bareng Mochin. Pada kesempatan perdana kali ini, Mochin bakal review buku terbestseller milik Tuan Patrick Kellan. Ada yang tahu Patrick Kellan? Iya, itu loh yang kumisan berewokan, yang ada di YouTube. Bukan di YouTube, ada di Facebook. Nama Facebooknya Patrick Kellan. Mungkin kalian udah pada kenal sih. Kalau kalian kenal Patrick Kellan, aku pastiin kalian juga bakal kenal buku ini. Apalagi kalau anak bebek, udah pasti hafal apa yang ada di dalam buku ini. Novel bestseller milik Patrick Kellan yang akan aku bacain kali ini adalah BH, Black House. Oke, novel ini aku dapat minjem dari Nanda yang pada akhirnya aku ingin memeluk si Oris ini. Nah, kalian bisa lihat kan betapa menawannya si Oris ini. Maksudnya bukunya Patrick Kellan yang judulnya Black House. Nah, kita lihat mulai dari sampulnya yang hitam ini. Bersama cover yang didominasi warna hitam, bikin kita bisa ngebayangin kalau buku Black House ini ya emang akan menceritakan sebuah rumah yang berwarna hitam atau didominasi hitam. Dan lelaki ini yang tidak lain adalah si tokoh utama yang terpampang dalam cover yang di belakangnya tertulis sebuah quotes. Mari saya bacakan quotesnya. Bagaimana seorang pemuda yang bukan siapa-siapa melawan pria penguasa dengan hanya kekuatan mentalnya. Satu quotes, dan di bawahnya ada quotes lagi, yaitu mereka yang telah memutuskan untuk masuk dipastikan tidak akan pernah keluar dengan aman. Nah, seperti biasa, Tuan Patrick Kellan ini menerbitkan buku, hampir semua bukunya diterbitkan di Patrick Kellan Publisher. Ya, dia memang punya kayak penerbitan sendiri gitu ya, udah terdaftar di ISBN, di Perpusnas juga. Ya, pokoknya ini penerbit indie tapi yang kualitasnya nggak main-main. Bahkan cuma mau masuk ke sana aja, mau menerbitkan di sana seleksinya bukan main. Aku udah berkali-kali ikut lomba. Kalau dia ngadain parade, aku udah berkali-kali ikut lomba dan semuanya gagal. Ternyata kualitas naskahku masih belum sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Patrick Kellan. Tapi gak apa-apa, aku masih akan terus berusaha buat ngirim karya-karyanya sampai ada satu karyaku yang diterima dan diterbitkan di Patrick Kellan Publisher. Kalian tunggu aja ya. Nah, udah di bagian depan udah terpampang jelas bestseller. Ya iya, emang buku ini sebestseller itu guys. Jadi udah udah terjual ribuan lah. Ya, nanti kalian akan lihat semanis apa buku ini. Dan kita balik, di belakangnya juga masih serba hitam dengan blurb yang ada di sini, yang tentu saja akan bikin kalian penasaran maksimal. Oke, mau aku bacain? Baiklah,
Black House. Oris mulai bekerja sebagai supir pribadi di rumah megah bercat serba hitam. Bukan hanya penampilan yang begitu kelam, tetapi seisi rumah itu pun ternyata mengandung misteri mengerikan. Terjadi banyak skandal yang begitu membingungkan. Oris, sang supir pribadi, dan Nyonya Alaya, wanita yang pernikahannya tidak bahagia, akhirnya justru saling jatuh cinta. Semakin jauh Oris terlibat dalam kisah-kisah gelap dalam Black House, semakin kecil kemungkinan baginya untuk bisa keluar dari rumah itu dalam keadaan hidup. Lalu di bagian bawahnya ini diakhiri dengan sebuah kalimat yang sangat manis dari Oris. Bahkan dari awal aku tahu resiko dari mencintaimu itu adalah mati tanpa kehilangan denyut nadi. Oris. Nah, kalian tahu nggak? Ini tadi kalimat Oris ini yang bikin aku penasaran maksimal sama buku satu ini. Ya, kata-katanya yang manis, tapi terselubung sebuah misteri. Mati tanpa kehilangan denyut nadi. Jadi hidup, tapi kayak nggak hidup gitu loh. Nah, buat kalian tahu ya, di sini semua novel Patrick Kellan pastinya sudah ada ISBN. Ya, gimana enggak kan? Sekali cetak aja banyak banget, masa iya nggak bisa ISBN di tengah kesulitan mengajukan. Sebenarnya nggak sulit ya, banyak banget syarat untuk mengajukan ISBN, tapi buku-buku Patrick Kellan sampai sekarang masih lulus dengan aman. Oh ya, kalau nggak salah sih buku ini udah ada di Gramedia. Ya itu kalian bisa kesana buat lihat-lihat. Itu sih kalau kalian nggak kehabisan ya, soalnya novel Black House ini memang se-bestseller itu guys. Nah, untuk kamu, untuk for your information aja nih, novel Black House ini dilabeli sebagai novel dewasa. Ya, karena di dalamnya memang ada adegan dewasa yang membuat bulu kuduk cukup merinding. Skandal-skandal dan misteri-misteri yang ada di Black House ini dikupas secara rinci oleh penulisnya. Dan tentu saja adegan manis, mengerikan, lucu, dan sebagainya dikemas dalam sangat baik oleh lelaki tampan yang bernama Patrick Kellan ini, dan sekaligus membuat jantung berdebar-debar. Nah, novel setebal 485 halaman ini dibanderol dengan harga 153.000 khusus untuk Pulau Jawa. Tapi kalau kalian coba beli di tim marketingnya Patrick Kellan atau langsung ke adminnya di Facebook, nanti kalian bisa dapat potongan harga yang menurut aku sih lumayan ya. Mungkin bisa buat gantiin ongkir yang harusnya ditambah buat bayar ongkir. Kemungkinan 153 ini udah termasuk ongkir. Tapi juga kemarin baru-baru ini ada blanding 3 buku Patrick Kellan cuman 199.000. Tapi sayang sekali itu event 199.000 untuk 3 buku Patrick Kellan udah berakhir. Kalian bisa ikuti Facebook atau tim marketingnya Patrick Kellan biar kalian tahu kalau nanti ada promo lagi kayak gini.
atau bisa hubungi juga Mocin di channel ini, nanti aku kasih tahu caranya buat pesen buku ini, oke? Nah, untuk informasi lagi, buku setebal 485 halaman ini digarap Pak Patrick Allen cuma dalam 1 bulan, yaitu 30 hari. Itu sebenarnya otak terbuat dari apa sih? Novel sekeren ini digarap cuma 30 hari. Nah, buku Black House ini dicetak pertama kali pada September 2021. Pas itu Mocin belum jadi anak bebeknya kebetulan ya. Ya masih beberapa kali dia berseliweran di beranda Facebooknya Mocin, tapi dengan cerita-cerita yang bukan Black House. Nah, kalau kita buka isi BH ini ya, isi buku Black House ini, layoutnya cukup sederhana, kalian bisa lihat. Ada tanda tangannya juga, tanda tangan digital. Soalnya kalau mau pakai tanda tangan biasa gitu harus dikirim dari Lampung, dan kalau ke tempatnya Mocin itu jauh, jadi ya udahlah digital juga nggak apa-apa ya. Layoutnya cukup sederhana dengan sedikit hiasan, simple, dan ini pas untuk aku baca karena aku emang suka yang simple-simple aja ya, dan nggak terlalu banyak hiasan, dan bikin kita nggak fokus sama isi bukunya dan malah fokus sama hiasannya. Nah, untuk kualitas kertasnya di sini bagus, sesuai standar Gramedia ya, nggak nerawang. Bau kertasnya juga harum, wangi, seperti kesukaan aku suka banget nyiumin bau buku yang baru, kayak aroma menenangkan gitu loh. Seperti biasa, seperti yang Tuan Patrick Allen katakan, kalau sudah masuk ke dalam Black House bakal susah keluar. Dan ketika kamu baca buku ini, kamu juga bakal sulit untuk berhenti. Hingga perlu kalian ketahui, aku menamatkan satu buku setebal 485 halaman ini dalam waktu 3 jam, 1 kali duduk. Ya, karena memang semenarik itu bukunya. Padahal biasanya aku kalau baca itu sedikit, kalau udah mulai bosan aku tinggal dulu, ngapain kek. Tapi buku ini gak ada bosan-bosannya sama sekali. Ketika kamu berhenti seolah-olah sedang menonton film dan dikasih jeda iklan. Adegan terakhir tadi masih terus terngiang-ngiang di kepala. Nah, bayangin deh, penulis menghabiskan waktu 30 hari untuk sebuah novel yang habis dibaca dalam waktu 3 jam. Bukankah itu setimpal dengan harganya, Nona? Baiklah, aku bakal ceritain sedikit tentang tokoh utama yang milih jadi orang ketiga. Ya, Oris ini milih jadi orang ketiga, yaitu mencintai bosnya sendiri. Karena dia menganggap, atau bukan hanya dia, seluruh penghuni Black House ini menganggap pernikahan Nyonya Alaya tidak bahagia. Nyonya Alaya di sini adalah Tuan Oris, yaitu istrinya, siapa namanya aku lupa, nama suaminya ini aku agak lupa ya. Nanti kalian bisa baca aja kalau udah beli. Tapi ya, karena si Nyonya Alaya ini seperti percintaan orang kaya di dalam novel biasanya, yaitu menikah karena perjodohan demi bisnis keluarga. Dan Oris sekarang berada di tengah-tengah antara mereka, dan dengan lancangnya dia jatuh cinta pada Nyonya Alaya, bosnya sendiri. Katanya
bukankah aku memang selancang itu, Nona? Nah, ada yang aneh nggak? Ya enggak dong. Tadi aku di awal bilang Nyonya Alaya. Kemudian di sini tetapi Oris bilang ini Nona. Ada yang salah? Enggak, semuanya tentu sudah dipikirkan dengan matang oleh Patrick Kellan dan editornya, yaitu Bunda Vindi Ruslianti yang selalu setia menemani Patrick Kellan dalam setiap bukunya, dan dia adalah editor Patrick Kellan yang udah senior lah ya. Dan nanti kamu bakal temuin alasan mengapa ada sebuah perbedaan di antara panggilan tersebut. Kalau kamu udah baca novelnya, kamu bakal tahu. Jadi sebenarnya ide yang diangkat dari Tuan Patrick Kellan ini adalah ide yang biasa saja dan sering digunakan oleh penulis kebanyakan. Bahkan olehku juga pernah, yaitu tentang cinterlalang atau perbedaan kasta. Seorang sopir yang suka sama majikannya sendiri. Biasa banget kan? Tapi dia bisa meramu setiap kata, kalimat, paragraf, dan bab menjadi luar biasa dan anti mainstream. Serta semuanya tak tertebak sama sekali mulai dari awal sampai akhir. Mulai dari ketegangan, dari manis-manis, dan semua misteri yang dia kuak dengan begitu rumit. Semuanya mengejutkan, seperti apa yang biasa dia suguhkan dalam setiap buku yang dia tulis. Satu hal yang aku saranin buat kalian yang baca buku Black House ini, gak usah pengen nebak-nebak apa yang terjadi selanjutnya karena udah pasti gak ketebak. Bahkan biasanya aku yang seringkali menebak di luar ekspektasi orang, biasanya itu akan benar jika penulis lain yang menulis. Tapi ini beda. Ini Patrick Kellan yang otaknya di luar kebiasaan manusia pada umumnya. Kalian mau tahu, dari banyak banget novel yang udah pernah aku baca, kenapa aku milih Black House ini untuk dijadikan pembuka dari review season di channel Mochin Stories? Karena aku merasa novel ini sekomplit itu dan bakalan bikin kamu terpesona, baper, tegang, dan geram secara bergiliran, bahkan secara bersamaan saat membacanya. Gak cuma itu, para tokoh dengan karakter yang kuat dan punya tujuan masing-masing di dalam satu buku ini membuat novel Black House ini semakin hidup. Jadi seolah-olah kisah ini memang nyata, tidak terlalu lebay dalam memaparkan sifat, masih ada kekurangan dan kelebihan bagi seorang manusia-manusia yang ada di sini. Juga tentang tokoh utama Oris ini, ya kalau aku lihat kebanyakan penulisnya, kebanyakan dari buku-buku yang pernah aku baca, tokoh utama biasanya paling sempurna, tapi ini enggak, tetap ada kekurangan dan kelebihannya. Juga dengan tokoh-tokoh yang lain. Jadi kalau misal kamu mau belajar penokohan juga bisa dari buku ini, karena buku ini itu emang kayak tokohnya itu hidup banget, punya tujuan masing-masing, punya masalah masing-masing, punya kelicikan masing-masing, dan punya kebaikannya dengan cara masing-masing. Aku suka banget pas Tuan Patrick Kellan ini menggambarkan setting, baik itu setting di dalam Black House sendiri maupun tempat yang lainnya, digambarkan dengan apik dan gaya bahasa yang sederhana. Baca deh, kalian bakal kayak diajak ke suatu tempat dengan suasana baru tanpa berpindah.
bottom. Oh ya, jangan terkejut jika ketika membaca buku ini, karena penulis menggunakan 2 POV, yaitu POV 1 dan POV 3. Tapi hal ini sama sekali tidak mengganggu karena ya lagi-lagi diramu dengan apik. Bahkan menambah feel yang ada di dalam buku ini. Contohnya, pas si bagian Oris bucin sama Alaya, itu manis banget dan rasanya sampai bikin ngilu ngebayanginnya. Jadi Alaya yang jadi kayak pengen ya jadi Alaya yang dicintai dengan hebat oleh seorang Oris. Ya bahkan gimana ya, ya pokoknya pas itu kayak merinding gimana gitu kalau ngebayangin jadi Alaya di sini. Kamu mau tahu apa yang bikin merinding? Ya udahlah, nanti baca aja, soalnya ini emang gimana sih ya? Ya bagus banget. Salah satu ucapan yang bikin ya sedikit sebel tapi jadi karakternya Oris itu, merindukanku Nona. Nah itu kayak gemes banget, tau gak sih? Dan untuk bagiku ya, ini kalau untuk aku jadi pembaca ada sedikit kekurangan sih, bukan kekurangan apa ya, mungkin ini trik dari penulisnya, tapi kalau menurut aku ini bikin aku sedikit bingung ya, karena dari scan awal ini melompat-lompat, bukan karena plot hole atau setting yang atau alur yang enggak runut, tapi emang untuk menciptakan misteri dalam buku Black House ini yang emang bergenre romansa misteri, meskipun masih banyak misterinya ya di sini. Jadi untuk kalian yang baca, sebaiknya baca dengan mendetail. Kalau emang nggak mau udah di belakang terus ngulang lagi dari depan, ini sih kejadian yang mana ya, pasti bakal begitu. Soalnya aku juga iya. Tapi kalau aku sendiri nih sama sekali nggak keberatan. Bahkan untuk baca buku ini berkali-kali. Terus terang aku udah baca buku ini sekitar 3 kali dan aku masih merasakan bapernya gitu loh. Misterinya juga, meskipun nanti kita udah tahu kelanjutannya ini mau bagaimana, tapi tetap aja enak aja gitu dibacanya. Soalnya kayak gaya bahasa yang rapi, mudah dipahami gitu ya. Dan buku ini tipenya itu cuma dikit banget. Kalau itu emang kayak hampir nggak ada ya, tapi emang masih ada, namanya juga manusia, pasti kan ada kekeliruannya dikit. Itu nggak masalah sama sekali, nggak mengurangi feel dalam buku ini. Dan menurut aku buku ini recommended banget sih buat ada di rak buku kalian para pencinta buku. Black House dari Patrick Kellan. Oke, coba deh kasih tahu kalau kalian nonton video ini, kasih tahu seberapa ingin kalian memiliki buku Black House ini. Kasih tahu ya sama Mocin. Terus kalau mau pesen boleh langsung ke penulisnya, ke tim marketing, atau mau tahu caranya lewat Mocin juga boleh, langsung tulis di kolom komentar. Kalau kamu suka sama review, oh ya ada satu lagi yang belum aku sampaikan karena aku saking sukanya bahas buku ini sampai aku lupa. Ada suatu hal yang bisa kita petik dalam buku ini, yaitu dunia menerapkan sistem tabur tuai. Apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Tapi lagi-lagi, jika
dalam menanam tanaman atau apa, kita menabur benih kacang misalnya, itu akan tumbuh kacang di tempatnya. Tapi jika dalam kehidupan, ketika kita berbaik hati kepada si A misalnya, jangan pernah berharap si A itu akan kembali baik kepada kita. Tapi berharaplah semua yang kita berikan akan diganti berlipat ganda oleh Tuhan. Karena Tuhan Maha benar dengan segala firman. Oke. Satu lagi, kalau yang aku petik dari buku ini, seperti yang salah satu tokoh di sini katakan, jadilah seperti dinding, mendengar tapi tidak ikut campur urusan orang di sekitarnya, dan apa yang dia dengar cukup dijadikan sebagai sebuah pelajaran agar tidak terjerumus sesuatu yang sama mungkin dengan apa yang ada di sekitar. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan tentang buku Black House ini, buku Blazer ini. Dan coba kalian kasih tahu aku buku apa lagi yang bakal aku review setelah ini. Bisa tulis di kolom komentar, atau kamu yang mau bukunya aku review bisa kirim ke email yang ada di description box. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa.